Hai Medsoster, jumpa kembali di channel Ensiklopedia Progressive Rock bersama saya Anto Agusta. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Karena dengan bantuan Anda, para Medsoster, channel ini akan terus semakin berkembang. Untuk itu jangan lupa subscribe ya. Oke, kali ini, episode ini kita akan membahas tentang sebuah sub dari progressive rock, yaitu yang namanya psychedelic rock. Sebuah aliran yang it's okay. Tidak dapat dipungkiri, musik progresif berakar pada fenomena budaya psikodelik pada pertengahan tahun 60-an awal menuju pertengahan. Diawali oleh movement hippie di pesisir barat Amerika. Psychedelic rock menyebar luas ke seantero Amerika dan Eropa. Salah satu band awal psikodelik adalah The 13 Flower Elevator dari Austin, Texas. Debut album mereka pada tahun 1966 bahkan berjudul The Psychedelic Sound of the 13 Flower Elevator. Setelahnya banyak bermunculan band-band psikodelik yang juga berasal dari pesisir barat Amerika seperti The Grateful Dead, The Doors, Big Brother, dan bahkan salah satu pionir psikodelik rock atau bahkan psikodelik rock yaitu Jefferson Airplane. White Rabbit karya Jefferson Airplane, albumnya yang berjudul White Rabbit itu karya Jefferson Airplane yang sempat mencapai nomor 8 Billboard Hot 100 terinspirasi dari perumpamaan halusinasi pada karya Lewis Carroll yang berjudul Alice Adventure in Wonderland. Kalau di film biasanya Alice in Wonderland, yang keren itu film itu. Ternyata berhubungan juga. Itulah keluasan musik progresif. Kemana-mana, jalan-jalan, rekreasi terus, traveling terus, begitulah. Pada periode ini, musikus rock Inggris dan band-band folk rock mulai memperluas sonic possibilities mereka, memasukkan unsur psikodelik ke dalam musik mereka. Sonic possibilities ini seperti misalnya penggunaan instrumen yang inkonvensional. Jadi musik-musik yang aneh gitu loh. Alat musik maksud saya, instrumen musik yang aneh-aneh gitu kan. Bereksperimen dengan sound. Jadi dapat mereka gunakan. Jadi mereka menggunakan sound itu untuk menghasilkan sesuatu yang nantinya disebut dengan soundscape. Hal ini bisa dilihat dari album-album seperti Pet Sound 1966 dari Beach Boy dan Their Satanic Majesty's Request 1967-nya The Rolling Stone. Jadi Mick Jagger itu ya iyalah pastilah, karena Rolling Stone itu ya psikodelik lah. Tak lupa juga The Beatles yang bereksperimen dengan obat-obatan. Nah ini salah satunya ini yang luar biasa, yang gila. Makanya musisi-musisi psikodelik zaman itu banyak yang mati dengan tengah jalan karena mereka overdosis ya, karena mereka bermain-main dengan LSD. Jadi The Beatles lah memulai bereksperimen dengan obat-obatan bernama LSD, menghasilkan 3 album. Gila nggak itu? Mabuk tapi menghasilkan album yang diwarnai unsur-unsur psikodelik, yaitu Revolver 1966, Sgt. Pepper Lonely Heart Club Band 1967, dan Magical Mystery Tour 1967 juga. Kelompok-kelompok band ini perlahan mulai meninggalkan pola lirik verse, chorus verse yang sederhana dan beralih ke struktur yang lebih bebas dan cair. Jadi dulu itu hanya begitu-begitu aja, verse, chorus, verse lagi kayak gitu kan. Yang sederhana, tapi kemudian karena ya mungkin pengaruh obat-obat terutama mereka dan pola pikir mereka yang mulai tidak mau ditata begitu kan, beralih strukturnya menjadi yang lebih bebas dan cair. Bersamaan dengan itu, prinsip-prinsip jazz yang bebas juga diintegrasikan ke sound psikodelik, ke dalam sound psikodelik, sehingga lebih menekankan emosi yang spontan dibanding konstruksi komposisi yang dikalkulasi. Jadi mereka lebih bebas gitu. Nanti itu ada cerita lain di episode yang lain bahwa progressive rock itu adalah
hitung-hitungan begitu. Semuanya menghitung meternya kayak gitu kan. Tapi ini berbeda. Eksperimen dengan teknologi studio baru, pengubahan instrumen dengan suara secara elektronik juga menjadi bagian dari pendekatan ini. Band-band acid rock seperti The Jimi Hendrix Experience dan Cream adalah contoh yang bisa dibilang sesuai deskripsi di atas. Jadi contoh populer dari jalur yang berubah dari sunset pop psikodelik menjadi ekspresi rock yang lebih khas dan agresif. Terutama bisa dilihat di pertunjukan live mereka yang banyak penuh dengan improvisasi. Ya karena setengah mabuk tadi di negeri kita juga zaman itu dilanda yang seperti itu juga gitu kan. Perbedaan antara musik psikodelik yang berkembang di Amerika dan Inggris bisa dirasakan cukup jelas. Psikodelik di Inggris atau di Eropa cenderung lebih surrealis. Biasanya mereka kalau bikin video klip itu wah ada warna-warna yang apa, garis-garis yang apa kayak gitulah, pokoknya membuat kepala pusing kayak gitu kan. Tetapi tidak terlalu agresif, provokatif dan edgy seperti psikodelik Amerika. Sunshine Superman 1966 karya Donovan adalah salah satu contoh album pop yang diselingi psikodelik. Sementara Disraeli Gears 1967 dari Cream dan Tommy 1969 dari The Who mengukuhkan posisi mereka di skena psikodelik juga gitu kan. Di tahun yang sama, The Beatles meluncurkan album Magical Mystery Tour, yaitu tahun 1969 seperti yang sudah saya bilang tadi, yang mengakhiri eksperimen mereka dengan musik psikodelia. Muncul bintang baru yang nantinya akan menjadi ikon skena musik psikodelik Inggris yang luar biasa. Siapa coba? Tidak lain adalah Pink Floyd. Dalam album pertama mereka masih bersama gitaris awal mereka dan pendiri mereka awal adalah Syd Barrett, The Piper at the Gates of Dawn 1967. Penulisnya adalah Syd Barrett, menciptakan serangkaian lagu acid rock yang inovatif dan menghipnotis. Bisa para medsoster cari itu dan medsoster dengarkan. Seperti apa kira-kira? Hal ini langsung menjadikan album tersebut sebagai salah satu album kunci dalam perjalanan musik psikodelik. Beberapa bulan sebelum album itu dirilis, Pink Floyd menjadi headline dalam konser galang dana kontra budaya besar-besaran di London yang bertajuk 14-Hour Technological Dream. Band psikodelik avant-garde Inggris seperti Soft Machine dan tokoh-tokoh kontra budaya seperti Andy Warhol, John Lennon dan Yoko Ono juga muncul di sana. Jadi bisa dibayangkan lah, mereka bikin musik yang waduh keren banget kayaknya di tahun-tahun itu. Tapi ya keren juga mereka mabuk semua gitu kan. Mereka nggak tahu kayak apa, fly-nya seperti apa. Ya pakai LSD kayak gitulah. Setelah masa gemerlapan musik psikodelik yang relatif sebentar, kematian genre ini diawali di penghujung tahun 60-an. Ketika Inggris dan Amerika melarang LSD. Nah, ketika pemerintah mulai tahu bahwa mabuk itu adalah, ya bagi yang kreatif, inovatif mungkin para musisi begitu. Tapi ada negatifnya, mereka banyak yang mati muda, terlalu over, sehingga mereka sampai akhirnya seperti bunuh diri padahal overdosis kayak gitu kan. Jadi kemudian di Eropa dan Amerika jelas-jelas melarang LSD, komponen utama terbentuknya genre psikodelik. Festival musik, nah, yang paling fenomenal ini ya, dan ini era-era awal kegilaan musik mungkin di dunia, itu adalah Festival Musik Woodstock 1969. Menjadi salah satu festival terakhir dengan line up musisi besar dari era psikodelik seperti Jimi Hendrix, Jerry Garcia, dan The Grateful Dead. Tidak juga kita tinggalkan adalah Jefferson Airplane. Di tahun yang sama, Charles Manson dan pengikutnya mengklaim lagu Hitler Skelter dari The Beatles sebagai lagu yang menginspirasi mereka melakukan pembunuhan, nah kan? Sudah mulai aneh-aneh kan? Yang membuat sentimen anti-hippie semakin menguat. Legenda psikodelik seperti Jimi Hendrix, Janis Joplin, dan Jim Morrison pun semuanya meninggal karena overdosis sepanjang tahun 1970 dan 1971. Gila itu.
mati secara berjamaah gitu kan. Jadi orang-orang hebat itu pelan-pelan mati satu-satu kayak gitu. Beberapa band yang masih bersama mulai transisi dari psychedelic rock menjadi hard rock atau progressive rock. Banyak di sana. Misalnya hard rock mulai bermunculan, ada grup-grup seperti Deep Purple, Led Zeppelin, mereka mulai seperti itu dan mulai menjadi apa ya, pengkotak-kotaan kembali, dan itu pekerjaan para wartawan musik di Eropa dan Amerika. Di episode ini cerita kita hanya sampai di situ, dan sampai di sini juga bertemu dengan para Medsoster. Kita bertemu kembali di channel yang sama dengan cerita yang berbeda lagi. Untuk mengikatkan kembali, jangan lupa apa yang seperti saya katakan di awal, subscribe, like, comment, dan share. Oke? Ciao!